Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Irwan Girana di ujian komprehensif 1 pengetahuan kuantitatif. Di sini kita akan membahas tentang submateri pertidaksamaan. Nih, kita langsung saja untuk mengefisienkan waktu ya. Ini nomor 16 nih, jika P tambah R. Jika P tambah R berdasarkan S dan R tambah Q kurang dari T, maka bingung kan? Nah, biar gak bingung, kita misalkan nih. Oke, misal saya misalkan P sama dengan 4, R sama dengan 2, dan S sama dengan 3. Maka dari P tambah R, ini anggap P tambah R tambah S itu benar ya. Si penyataannya, maka P tambah R berapa? 4 tambah 2 lebih besar dari 3. Benar ya berarti? Karena 6 lebih besar dari 3. 6 lebih besar dari 3 benar. Ini penyataannya benar. Tuh kan benar. Nah, yang kedua itu saya misalkan yang tadi R-nya sudah didapat tuh. Q-nya 1, T-nya 5. Nah, dari ini R tambah Q tambah T ini akan menjadi 2 plus 1 berarti ya. 2 plus 1 kurang dari 5 atau 3 kurang dari 5. Ini benar juga lah. Kita langsung ke opsi pertama, P tambah Q lebih besar dari S tambah T. Benar gak? Berarti di sini ada 4 plus 1 lebih besar dari 3 plus 2 berarti ya. S-nya 3 plus T-nya itu 5 berarti ya. Ini berapa? 5 kurang dari 8. Berarti salah ya, A salah. Yang kedua itu P tambah Q kurang dari S tambah R. Dengan P-nya itu 4, Q-nya 1, S-nya berapa tadi? S-nya 3 ya, berarti S-nya 3, R-nya berapa? 2. Dengan 5 kurang dari 5, berarti salah. Karena sama harusnya. Oke, yang C, R tambah S lebih besar dari ini R. Q tambah T. Berapa sih? R tambah S yaitu 2 tambah 3 ya. 2 tambah 3 lebih besar dari Q tambah T. Q-nya 1, T-nya itu 5. Berarti 5 lebih besar dari 6, berarti salah. Lalu bagaimana dengan D? Di sini aja. P tambah T kurang berarti ya. Kurang dari Q tambah R. Nah, ini P-nya berapa nih? P-nya 4 tambah T-nya itu 5, berarti kurang dari Q-nya itu 1 tambah R-nya 2. Benar ya? 9 kurang dari 3, ini salah. Maka otomatis jawabannya yang E. Pasti P tambah T kurang dari Q tambah S. Dia akan menjadi P-nya itu 4 tambah 5 lebih dari 1 tambah 3. Nah, ini berarti 9 lebih besar dari 4. Ini benar ya. Jawabannya yang E. Gimana nih? Benar gak? Semoga benar ya. Ini cukup mudah jika tahu triknya. Lanjut, nomor 7. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17 ya. Nah, soalnya kayak gini. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3x per 2 min x kurang dari 3 adalah, ini gampang juga ya, kayaknya tipenya sederhana. Kita 3x, kita tulis lagi soalnya min x kurang dari 3. Atau ini akan kita pindah ruaskan ketiganya, 2 min x min 3 lebih dari 0. Nah, kita samakan nih penyebutnya, ini menjadi 3 per 2 min x min 3 2 min x kurang dari 0. Nah, ini akan menjadi 3x min 6 plus 3x per 2 min x kurang dari 0. Ini akan menjadi 6x min 6 per 2 min x kurang dari 0. Nah, kita tinjau satu-satu nih.
Yang pertama X kurang dari 6 kurang dari 0. Maka ini X kurang dari 6, 6. X kurang dari 1. Oke, yang kedua yaitu 2 min X kurang dari 0. Maka X kurang dari 2 atau ini tuh sama dengan X lebih dari 2. Jadi HP-nya itu X dimana X kurang dari 1 atau X lebih dari 2 dengan X elemen real. Nah, berarti jawabannya yang ini, yang A. Oke, bisa ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Nah, himpunan penyelesaian dari soal berikut ini adalah, kita buat lagi di sini aja. Kita tulis lagi soalnya. 1/8 plus 2x berarti ya. Plus 2x min x kuadrat lebih dari sama dengan 1/16 per x plus 2. Nah, kita perkecil nih. Ini 1/2 pangkat 3 berarti ya. 8 plus 2x plus x kuadrat dari setengah. Nah, ini akan jadi 4 berarti. X plus 2. Atau ini akan menjadi 1/2. Ini menjadi 24 min plus berarti ya. Bukan min plus. Genap x min 3x kuadrat. Ini genap kurang lebih sama dengan 1/2 pangkat 4x plus 8. Oke, kita tinjau. Di sini dari ini 24 plus 6x min 3x kuadrat sama dengan 4x plus 8. Kita akan cari nilai akar-akar x-nya ya. Ini akan menjadi 3x kuadrat. Kita akan di sini saja. Nah, kan ini akan menjadi 24 minus 8 berapa? Plus berapa sih? 16 berarti ya. 16. Ini akan menjadi 6 kurang 4 dan 2x. 2x sama dengan 0 berarti. Atau kita kalikan, ini akan kalikan minus akan menjadi 16 minus 2x. Kita ganti penulisannya biar lebih enak. X dulu. Ini akan menjadi minus 2x minus 16 sama dengan 0. Maka ketika diakarkan, ini akan menjadi x berapa gitu, yang akan menghasilkan 16 berarti 4 kali 2, 4 kali 2, 4 kali 4, 8 kali 2 gitu. Maka kita akan mulai, karena di sini ada kebanyakan 8, otomatis di sini akan 8. Gitu aja gampangnya. Ini akan menjadi berapa sih? 2 berarti ya. Nah, sama dengan 0. Berapa akar minus berarti kita misalkan nih 2 kali 3 6. 6 berarti 8 kali x berarti 8. Maka ini akan minus, ini akan plus. Jika bingung, kalian bisa pelajari saja, kan ini sudah dipelajari mungkin dalam pertidaksamaan mungkin ya, atau pemfaktoran pernah ada. Maka ini akan diperoleh 3x sama dengan 8, x sama dengan 8/3, atau x sama dengan min 2. Nah, kita cari nih untuk himpunannya. Ini akan min 2, ini akan 8/3. Nah, cara ceknya kita cek di dalam ini, yang ini ya, ceknya biar gak bingung juga gitu. Kita cari 0, misalkan 0 berarti di sini ya 0. 0 berarti 0, 0, 0 berarti 1/2 pangkat 24 per 1 per lebih besar sama dengan 1/2 pangkat 8. Nah, berapa nih? Ini lebih besar atau lebih kecil atau benar? Atau kita buat dalam bentuk ini aja biar gak bingung. Berarti 1/2 pangkat 24 minus ya 1/2
pangkat 8. Nah, berapa nih? Lebih, kurang, atau berapa? Karena ini dalam pangkat, berarti ininya per dan ininya lebih sedikit, otomatis ini akan menghasilkan minus. Minus berarti yang ini adalah yang jawabannya yang plus. Ini yang plus. Nah, berarti jawabannya yang, karena ini tidak memenuhi gitu dari sifat yang ini, karena minus yang akan kurang dari sama dengan 0, maka kita carinya yang arsian aja yang ini. Oke. Nah, berarti HP-nya yaitu HP X di mana X kurang dari min 2 atau X lebih dari sama dengan 8/3. Oke. Mana X elemen real. Jawabannya berarti yang C ya. Oke. Bisa ya? Insya Allah bisa. Bisa sok. Semangat. Nah, ini gampang nih. 19. Ini seperti soal kalian mengerjakan soal latihan biasa aja gitu. Karena di titik sini. Bentar, mal ini. Nah, titik sini berarti 0,2 ya. Di sini berarti 3,0. Nah, caranya gini nih. Jadi dikatakan bahwa untuk mencari daerah ini gini aja. A plus AX plus BY, kita buat dulu persamaan biasanya CD dengan CD-nya tidak sama dengan 0. CD tidak sama dengan 0. Nah, kemudian juga kita cari nih untuk C-nya yaitu yang ini aja. Kita carinya itu C dan D-nya jangan pakai yang 0 tapi yang ada nilainya. Maka ini C, ini D-nya misalkan. Maka AX plus BY sama dengan 2 kali 3 atau AX plus BY sama dengan 6. Nah, kita substitusi nih untuk titik 0,2. Maka karena ini 0, maka ini 0. 0 plus 2B sama dengan 6. B-nya sama dengan 3. Untuk yang kedua 3,0 berarti di sini itu 3A plus 0 sama dengan 6. A sama dengan 2 berarti. Maka diperoleh 2X plus 3Y sama dengan 6. Nah, kita cari nih yang di sini. Lebih kecil atau lebih besar gitu. Carinya itu kita uji saja ketika titiknya 0. 0. Berarti 2, 0, 0. Berarti di sini 0-nya ini 6. Nah, mana yang lebih besar? Maka ini lebih besar. Nah, karena ini putus-putus berarti arahnya gak pakai ini, tapi itu aja. Artinya tidak sampai gitu. Untuk yang putus-putusnya itu tidak himpunannya tidak ada gitu. Jadi tidak sampai putus-putusnya, itu artinya berarti diperoleh bahwa ini akan menjadi, karena ini salahnya berarti karena ini tidak memenuhi, maka yang benarnya yaitu dari 2X plus 3Y lebih besar daripada 6. Kita cek nih yang lebih besar, karena yang lebih kecil itu tadi angka di sini bukan arsirannya, maka kita cek ketika 2 gitu, atau di sini berapa lah, ini akan ada di titik arsiran, itu artinya berarti benar gitu jawaban ini. Maka jawaban yang benar yaitu yang B. Oke, kita lanjut ya nomor soal 20 yang terakhir. Oke, ini adalah nilai mutlak. Kita langsung saja kerjakan. Mutlak dari X kuadrat min 6X min 4 mutlak lebih dari 12. Ingat, sifat nilai mutlak ketika ada mutlak A, ini akan menjadi A lebih dari sama dan kurang dari sama dengan A. Nah, ini juga berlaku nih. X kuadrat min genap X min 4 lebih dari 12 dan kurang dari min 12. Nah, kita tinggal satu-satu biar gak bingung gitu. Yang kedua, pertama itu X min genap X min 4 lebih dari 12 atau X kuadrat min genap X berapa ya?
kita dalam kiri saja ini akan menjadi 16, berarti 0. Oke. Maka ini ketika difaktorkan gitu, X pasti ini 8 ya, 8 dan 2. Karena ini minus, maka ini minus, yang paling besar ini plus. Lebih dari sama dengan 0. Nah, gini aja biar gak bingung. Berarti plus 2 lebih dari sama dengan 0, X kurang dari min 2, atau X min 8 lebih dari sama dengan 0, atau X lebih dari 8. Bentar. Kita jangan pakai ini ya, jangan pakai yang ini, agak nanti bingung untuk mencari. Ini kita dimisalkan saja dalam sama dengan 0 aja ininya. Bentar. Dalam sama dengan 0 ini akan menjadi sama dengan 0, maka X sama dengan min 2 atau X sama dengan 8. Nah, kita pakai garis bilangan saja ke sini. Yang ini min 2, ini 8. Kita masukkan 0 nih ke sini. Ini aja. Ini teh sebelum ini kita akan misalkan dulu ketika sama dengan 0 ini akan X kuadrat min genap X min 16 sama dengan 0. Nah, ketika 0 ini akan jadi minus, berarti ini plus. Kalau ini lebih, maka kita cari yang ini. Nah, berarti X kurang dari min 2 atau X lebih dari 8. Yang pertama nih dapat. Yang kedua yaitu akar min genap X min 4. Akarnya apa tadi udah hilang ya, karena udah ditinjau satu persatu. Ini akan jadi yang ini, kita min 12, berarti kurang 12 berarti ya, kurang min 12, atau ini akan jadi X kuadrat min genap X plus ya, berarti karena pindah ruas ini plus akan menjadi 8 berarti ya, kurang dari 0, atau ini akan menjadi X min genap X 8 sama dengan 0. Nah, kita tinggal dulu, ini akan menjadi ini X ini akan menjadi 4 2 berarti ya, 4 ini 2, ini minus sama dengan 0, minus berarti ya, X sama dengan 2 atau X sama dengan 4. Kita tinjau 2 4 nih, 3 kita tinjau 3 9 min 18 min, ini akan minus berarti ya, karena minus akan lebih, min 18 9 tambah 8 17, berarti min 1, berarti ada minus, ini plus, karena carinya kita yang kurang, maka yang plus. Maka himpunan totalnya yaitu HP total, kita gabung gitu semua. Untuk yang ini yang pertama X min 2, X kurang dari 2, atau nih kita yang mendekati dulu, yang ini dulu ya, kita ini adalah HP-nya yaitu X diantara X 4 diantara 2, berarti X diantara 4 dan 2, atau 2 dan 4, atau X lebih dari 8. Jawabannya yang D berarti ya, D. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, pembahasan soal dari ujian komprehensif 1 telah selesai. Semoga bisa bermanfaat untuk ilmunya ya. Tetap belajar dan tetap semangat, jaga kesehatan. Kalau ada yang ingin tanyakan langsung aja komen di kolom komentar. Ada satu kata coach untuk hari ini dari mengutip dari surat Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, jadi nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ingat, kita harus sering bersyukur tentang kehidupan ini, jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin. Mungkin sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.